Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Yang kali ini berjudul tentang kisah Tumbal Anggara Kasih. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Daripada lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kita langsung saja mulai ceritanya. Kali ini kisah yang diangkat merupakan sebuah tragedi bernuansa pengorbanan atau dalam istilah perdukunan sering disebut tumbal. Anggara Kasih atau Selasa Kliwon merupakan weton raja, baik dari kalender Jawa, Sunda, ataupun kalender Bali. Dengan jumlah Neptu 11 Selasa, 3 Kliwon 8. Mereka yang terlahir dengan weton ini biasanya merupakan orang-orang pilihan, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Biasanya orang yang terlahir dengan weton Selasa Kliwon, mereka merupakan orang yang menganggap segala dedemitan dengan ketidakmautahuan, alias bodoh amatan. Hal ini linier dengan anggapan bahwa segala macam bentuk santet serta praktik ilmu gaib lainnya tidak akan mempan kepada orang dengan weton ini. Orang dengan weton Selasa Kliwon percaya mempunyai daya magis tersendiri, mudah menarik dedemitan maupun para pelaku ilmu hitam. Bahkan dalam satu tantra kuno, satu tetes darah orang dengan weton Selasa Kliwon setara dengan tumbal persembahan 100 manusia. Itulah mengapa baik di dalam ajaran Sunda Wiwitan, Kejawen maupun Bali, biasanya anak yang terlahir dengan weton ini harus melalui serangkaian adat, serangkaian upacara. Karena dipercaya bahwa mereka yang terlahir pada Selasa Kliwon merupakan anak yang diberkati oleh Sang Hyang. Sedangkan untuk para pelaku ilmu hitam, mereka yang terlahir dengan Selasa Kliwon adalah mangsa yang cocok untuk penyempurnaan ilmunya. Apalagi jika anak itu mempunyai kelebihan, maka harganya akan laku di pasaran untuk beberapa tetes darahnya. Bahkan konon ada yang berani membayar mahal untuk satu remaja yang terlahir Selasa Kliwon dan mempunyai bakat. Jika laki-laki sebelum dia akil balik, dan jika perempuan setelah menstruasi pertama dan dalam kondisi perawan. Penumbalan ini bertujuan untuk kedikdayaan, kekuasaan, dan umur panjang. Bahkan tidak hanya itu, harta melimpah dan juga kebal terhadap serangan gaib juga menjadikan salah satu alasan kenapa anak dengan weton Anggara Kasih ini sangat dicari. Saat itu di ibu kota awal tahun 2019, malam itu aku, Tia dan adikku Alma baru saja menginjakkan kaki ke bilangan Sudirman. Seperti biasanya, kami selalu ada satu malam untuk sekedar minum-minum cantik, yang merupakan hal lumrah di Jakarta sambil menunggu Budi dan pacar barunya. Jo, adikku adalah anak bontot alias yang termuda di antara kami semua. Daripada ia harus pulang dalam kondisi mabuk parah, maka kami semua memutuskan untuk ikutan jika dia mau minum-minum cantik. Ya gimana ya, namanya adik cewek, jadi harus dijaga, karena kita tidak pernah tahu hal buruk apa yang akan terjadi. Sedangkan aku adalah kakak yang berprinsip, sebadung apapun dia, aku harus tahu, karena aku tidak mau dia jatuh atau terjebak dengan orang-orang yang salah. Jadi biarkan dia badung dengan sepengetahuanku. Dan dia juga tahu kalau kakaknya tidak mempan dibohongi. Tia sibuk dengan kawenya. Alma sudah dari tadi keliling menyapa teman-temannya, sedangkan aku memilih untuk menunggu Budi dan kekasih barunya. Hingga tidak lama kemudian aku merasa seolah-olah ada yang memperhatikan kami. Tapi terlihat Tia biasa saja. Mungkin hanya perasaanku saja. Dari kejauhan aku melihat Budi dan Jo. Mereka berdua kemudian menghampiri kami. Ya ampun, macet banget, ucapnya sambil bersalaman bergantian. Iya lebut, namanya juga weekend, ucap Tia. Adik lu mana? Biasalah, lu kayak gak tahu aja, ucapku. Itu bocah ngiter mulu kerjaannya. Bawa minuman apaan dia tadi? Bombay Sapir, ucapku.
Kalian nggak mau open botolan lagi? Tanya Budi. Apa aja lah Bud, yang agak strong ya, gue pengen tips ini dikit malam ini, ucap Tia. Jika seperti ini, sudah dapat dipastikan akulah yang akan mengurus mereka semua. Karena di antara mereka hanya aku yang bukan peminum dan bukan pemabuk. Entah mengapa aku masih merasa ada yang mengawasi. Jika seperti ini, aku tidak bisa mengandalkan Tia. Walaupun insting dia tetap ada, tapi jika sudah minum, dia makin tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Malam itu entah kenapa aku merasa tidak tenang, seolah-olah ada mata jahat yang mengawasi. Lalu Tia memintaku untuk menghubungi Bima. Aku pun menghubungi Bima dengan kawaiku. Dan sedikit drama, aku meminta Bima menyusul kami di bilangan Sudirman. Dan Bima pun mengiyakan permintaanku. 30 menit kemudian Bima pun sampai. Dengan tergopoh-gopoh Bima menghampiri kami. Dia bertanya kepadaku, berapa gelas yang sudah Tia minum? Aku sengaja bilang bahwa aku tidak tahu, karena pasti akan seru jika melihat drama mereka berdua. Kapan lagi lihat drama mereka, dan benar saja drama dimulai. Tapi bukan Tia dan Bima, melainkan adikku. Dia sudah meracau tidak jelas. Tapi sepintasku dengar bahwa dia mengucapkan ada orang jahat yang dari tadi melihat kami semua. Aku tahu dia mabuk, tapi aku pun tahu dia benar. Hingga akhirnya kami memutuskan untuk pulang karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 2:30 pagi dini hari. Bima lah yang membawa mobil Budi. Karena di antara mereka semua memang hanya aku dan Bima yang masih tersadar. Yang lain sudah pada halusinasi masing-masing. Bayangkan saja mereka membuka kaca mobil dan menyapa seluruh orang. Bahkan mereka juga menyapa para penyiram tanaman kota. Jika itu kurang, bayangkan mereka memanggil semua orang di lampu merah dan mengajak berkenalan. Bahkan yang lebih frontalnya lagi, ketika ada laki-laki, mereka semua terang-terangan meneriakinya dan meminta mereka berkenalan padaku dengan berkata bahwa aku ini masih jomblo. Tuhan, ingin ku selepet rasanya mulut mereka semua pakai kuah sambal biar diam. Akhirnya, kami semua sampai juga di apartemen Budi. Aku dan Bima menurunkan mereka satu persatu. Ingin rasanya ku dorong mereka dengan troli, mengingat pasti akan berisik ketika di lobi apartemen. Soal malam itu kurang horor, dengan mabuknya mereka tiba-tiba terdengar suara cekikikan melengking yang membuat aku bersyukur karena mereka mendadak sadar dan lari tunggang langgang. Tidak terbayang jika mereka semua tidak sadar. Aku dan Bima harus bolak-balik menyeret mereka. Jujur, itu untuk pertama kalinya aku mendengar lengkingan sekaligus cekikikan dari Kunti. Entah karena memang seperti itu atau karena efek di basement jadi suaranya menggema. Kami pun lari tunggang langgang. Hanya aku saja yang berjalan karena susah lari, engap kalau aku harus berlari. Kemudian sampailah kami semua di unit Budi. Karena sudah setengah sadar, aku inisiatif membuatkan mereka mie rebus agar tidak terlalu parah laparnya. Keesokan harinya, Alma bercerita jika tadi malam ada orang yang memperhatikan kami, tapi aku hanya menganggap itu angin lalu. Karena aku pikir bahwa itu efek dari minuman yang dia minum semalam. Lalu Tia pun membenarkan ucapan Alma bahwa dia juga tahu ada orang yang memperhatikan, makanya ia memintaku untuk menghubungi Bima. Karena Tia tahu bahwa Bima bisa menjaga kami semua. Lalu Tia berbisik kepadaku, "Ini aneh Yik," ucapnya. Tapi aku menepis semuanya. Karena jika bisa dilogikakan, mengapa tidak? Mungkin mereka tidak sengaja melihat kami. Tidak lama Joe pun mengiyakan bahwa cara orang itu menatap kami itu tidak wajar, seolah-olah ingin menelan kami semuanya. Tapi apa iya 2019 masih ada orang yang kayak gitu? Tapi ya sudahlah, toh kami semua kan bisa pulang ke tempat Budi dengan selamat. Kami pun segera melupakan itu semua. Karena untuk apa mengingatnya jika kami tidak kenal? Lagian bos ilmu hitam yang kami kenal juga sekarang dekat dengan dia. Jadi apalagi yang perlu kami risaukan? Yang penting pekerjaan kami semua harus lancar. Tidak lama kemudian,
Bima datang menghampiri kami semua. Dia meminta izin untuk pulang terlebih dahulu dan nanti siang akan kembali untuk menjemput dia. Karena aku dan juga adikku hanya beda unit dengan Budi, jadi aku pulang terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang. Sesamanya di unitku, gawaiku berbunyi, ternyata Mas Wisnu menelponku. Mas Wisnu meminta aku berhati-hati karena ada pergerakan dari beberapa tantra kuno yang akan bangkit. Jika memang benar adanya, kenapa Arya Satya tidak memberitahu kami? Kira-kira dia tahu atau tidak? Sudahlah. Nanti juga akan ada titik temu. Jika mereka bangkit, kita lihat saja nanti akan ada drama apa lagi di kemudian hari. Toh tiap manusia juga bergelut dengan drama dan karmanya masing-masing. Jadi kenapa harus takut? Jujur aku tidak ingin memusingkan apapun hari ini. Karena aku hanya ingin tenang, menikmati hari liburku dengan sebaik mungkin. Tapi apa bisa jika kami semua sedang berkumpul seperti saat ini tidak lama kemudian? Jo pun berpamitan dari unit Budi karena ia harus pergi bekerja. Jo dan Budi ini unik, sepasang kekasih dengan tubuh yang tertukar. Karena Budi yang laki-laki kalah maco dengan Jo yang perempuan, namanya Josephira. Tapi kami semua memanggilnya Jo karena aura dia yang jauh lebih maco dari semua lelaki di sekitar kami. Sepeninggalan Jo, kami semua sibuk dengan gawe kami masing-masing. Karena memang seperti inilah kami jika ngumpul. Kalau nggak sibuk dengan gawe, ya sibuk mencari apa saja yang ingin digibahin. Hingga tidak lama kemudian gawe Alma berbunyi. Ternyata telepon dari salah satu teman kami Danar. Seperti biasa kami pun heboh setiap Danar telepon, karena dia selalu membawa gorengan yang enak-enak. Bahkan dia juga tahu warteg mana yang bisa membuat alergiku tidak kambuh. Kami pun menuliskan makanan yang ingin kami beli melalui Damar. Weekend memang waktu yang tepat untuk bermalas-malasan. Jadi kami memutuskan untuk menitipkan pesanan kami lewat Danar. Dan tentu tidak lupa kami menitipkan tempe mendoan, buatan bibinya Danar yang legend itu, saking enaknya. Akhirnya Danar pun sampai ke unit Budi dengan membawa semua pesanan kami. Selain makan, Danar bercerita bahwa dia kenalan dengan perempuan dari aplikasi Burung Biru. Dia bercerita bahwa perempuan ini adalah perempuan baik, seru dan asik jika diajak berteman. Kami semua mendengarkan dengan seksama, karena jarang-jarang Danar bercerita tentang lawan jenis seantusias ini. Bahkan Danar juga berkata bahwa perempuan ini sudah beberapa kali bayar Danar untuk mengantarkannya kemana saja. Kami berpikir berarti perempuan ini tanggung jawab. Hanya saja dari awal ketika Danar bercerita tentang perempuan ini, Alma selalu negatif thinking, hingga Tia menegurnya karena Tia merasa tidak seharusnya Alma berbuat seperti itu, apalagi Danar adalah teman kami. Tidak ada salahnya memberikan Danar kesempatan karena prinsip kami adalah hanya kami yang boleh membuli Danar. Ketika ada yang membeli Danar selain kami, maka orang itu harus berhadapan dengan kami semua. Mungkin menurut kalian ini ya tidak benar, tapi pertemanan kami bertahan hingga sekarang akan memasuki tahun kelima. Dan ya memang, jika ada yang menyakiti Danar, kami tidak segan maju. Tinggal pilih mau tetap muka atau main halus. Hingga pada akhirnya Danar ingin mengajak perempuan ini untuk hangout bersama kami semua. Di antara kami hanya Alma yang menolak ide ini. Adikku itu ya bukan anak indiku, tapi insting dia selalu waspada jika ada sesuatu yang tidak beres. Itulah sebabnya jika kami buntu, kami biarkan dia. Hanya saja aku harus menunda ide itu, karena saat itu aku harus bolak-balik mengurus pekerjaanku dan beberapa kali meeting di luar kota. Kami pun sepakat jika pertemuannya akan menungguku menyelesaikan pekerjaanku terlebih dahulu. Karena pekerjaanku kali ini merupakan masa depan bagiku dan Alma, jadi tidak bisa kami tunda. Aku sudah mewanti-wanti Alma agar ketika aku pergi nanti, ia tidak menuruti emosinya dan tidak tersulut emosinya juga, karena hal ini akan berpengaruh bagi kami berdua. Akhirnya aku pun mulai disibukkan dengan pekerjaanku.
Karena jujur ini proyek yang sudah 1 tahun tertunda. Jadi wajar jika aku menikmati euforia saat ini. Tapi nyatanya euforia tetaplah euforia. Karena aku terlena, aku tidak menyadari bahwa maut sedang mengincar kami semua. Hingga tanpa kami sadari, ketegangan muncul di antara kami semua. Perpecahan sudah mulai dapat dirasakan antara kami semua, mendadak kehilangan kepercayaan satu sama lain. Bahkan hanya hal sepele bisa menyebabkan kami adu mulut yang tidak dapat kami elakkan. Bahkan aku nyaris memukul Alma, hal yang tidak pernah aku lakukan sekesal apapun terhadap adik perempuanku satu-satunya. Sepedung apapun dia, aku tidak pernah mengangkat tanganku, karena ia tahu jika aku marah aku hanya akan berdiri dari duduk dan mengomel tanpa henti. Hingga akhirnya membuat ia pergi dan membanting pintu unit kami, hingga membuat tetangga kami melongokkan kepalanya dari unit mereka masing-masing. Itu adalah hal yang pertama kali aku lakukan padanya, entah setan apa yang sedang merasukiku. Hingga kemudian seolah-olah kesialan itu kurang, aku mendapat telepon bahwa ada cancel terhadap salah satu pekerjaan kami, yang menyebabkan kami kehilangan sedikit kepercayaan dari salah satu grup hotel ternama. Malang tidak dapat ditolak, untung tidak dapat diraih. Jujur, di saat itu aku ingin menangis, tapi entah mengapa aku tidak bisa, aku hanya bisa terdiam dan merasakan sesak di dadaku. Proyek yang seharusnya dapat kami gunakan untuk modal awal usaha rumahan kami, harus terputus begitu saja, dikurang 1 hari dari hari H. Aku hanya bisa terdiam mengingat bagaimana klien tersebut membatalkannya. Dengan seenaknya dia berucap, "Ya udahlah Mbak, cancel aja." Bisa kalian bayangkan, memperoleh kepercayaan itu sangat susah, apalagi untuk urusan pekerjaan. Bahkan temanku tidak dapat dihubungi, mereka tidak tahu perjuanganku untuk mendapatkan tender itu seperti apa. Melobi banyak pihak, bahkan mendapat rekanan dengan pihak hotel pun tidak mudah. Tapi semua hancur sekejap dengan ucapan, "Ya udahlah Mbak, cancel aja." Ketika Alma pulang, dengan berat hati aku harus menyampaikan hal ini kepadanya. Kami berdua hanya terdiam karena kami tahu bahwa tabungan kami sudah menipis dan ini adalah harapan kami berdua. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulut kami berdua. Hingga akhirnya ajengan atau bapak angkat kami berdua datang ke unit kami. Di depan beliau, akhirnya kami menangis sejadi-jadinya mengungkapkan segala kekecewaan, kemarahan, dan kekesalan kami berdua dengan tangisan. Karena kami hanya bisa menangis, tidak sanggup bercerita sama sekali. Hingga ajengan berpesan bahwa kami jangan sampai kehilangan kepercayaan satu sama lain. Kami harus bisa meredakan ego kami masing-masing. Jika memang harus ada angkara di antara kami, sebutlah itu toxic positivity. Tapi entah kenapa, jika keluar dari bibir ajengan kami menenangkan. Alma merupakan spons. Kalian tahu kan spons? Bisa menyerap energi, bahkan tidak hanya energi baik, energi buruk pun dapat dia serap. Hal inilah yang kadang membuat kami kalang kabut, karena jika ia sudah menyerap energi negatif dari ilmu hitam, kami semua akan merasakan dampaknya. Tidak jarang Alma ini justru membuat orang yang berniat jahat terhadap kami justru menyerang dia. Dan ketika dia tahu, dia akan mengomel tanpa henti seperti kelinci di iklan baterai ternama yang tidak akan berhenti. Entah kami harus bersyukur atau kami harus kesal, karena tidak jarang jika dia sudah seperti itu, dia akan emosi tidak jelas, cranky, dan nantinya jika sudah tenang dia akan bilang, "Maklumlah, Youngblood." Hal terakhir dan kejadian yang membuat kami semua kebingungan, ketika satu persatu anak buahku terkena sakit kulit. Ketika aku akan menandatangani proyek ekotourism dengan salah satu daerah di pesisir Pulau Jawa. Dan disinilah tumbal Anggara Kasih dimulai. Tepat 3 bulan setelah kejadian hilangnya kepercayaan dari grup hotel tersebut. Walaupun mereka tidak membatalkan kontrak, tapi kami harus menerima larangan cancel ketika memesan hotel mereka. Flashback 1 bulan setelah kejadian cancel tidak bertanggung jawab.
Alma memberitahuku bahwa ada email dari salah satu kabupaten di pesisir Pulau Jawa yang menawarkan kerjasama, dan saat melihat rancangan desain dari perusahaan kami, dan beliau sangat tertarik. "Kak, cek email deh, ini aku nggak tahu mesti balas apaan," ucap Alma kepadaku. "Ya udah, ntar gue aja yang balas atau forward emailnya ke Yanus, biar Yanus yang urus," kataku. Walaupun dia adikku, tapi jika menyangkut pekerjaan aku tetaplah atasannya. Aku ingin mengajarkan kepadanya bahwa jika ia ingin barang apapun yang ia mau, maka ia harus berusaha. Ia harus mencari uangnya sendiri jika ia ingin hangout. Aku tidak mau ia meminta dariku. Walaupun kuliahnya aku yang tanggung, dan aku juga ingin mengajarkan bahwa setiap keputusan yang dia ambil, dia juga harus siap dengan segala resikonya. Karena jika kita sudah mengambil sebuah keputusan, maka kita juga harus sudah siap dengan segala konsekuensi yang ikut serta dalam keputusan yang kita ambil. Jadi berpikir dengan kepala dingin jika kita ingin mengambil suatu keputusan, dan berpikir juga kira-kira apa konsekuensinya, dan selalu lihat peluang terburuk terlebih dahulu atas keputusan itu. Ambillah keputusan tanpa menyakiti atau menghancurkan orang lain. Akhirnya setelah membalas email, Yanus dan Reza datang ke unit kami untuk membahas langkah selanjutnya. Karena proyek ini melibatkan pemerintah, kami tidak ingin sampai ini menjadi mangkrak lagi atau berpeluang terkena OTT. Jujur, membayangkan hal ini membuatku merinding. Di sini aku bisa melihat antusias Alma. Bagaimana tidak? Ini pertama kalinya ia akan mengerjakan proyek besar, dengan keuntungan besar yang akan sanggup membiayai kuliah dia hingga selesai. Jadi wajar rasanya jika ada pinar-pinar bahagia dari matanya. Tapi sekali lagi, terkadang kebahagiaan terbesar yang akan kita raih itu bisa jadi awal petaka buat diri kita sendiri. Jadi jangan terlalu terjebak dengan euforia kebahagiaan yang ada. Meeting pertama, meeting kedua, semua berjalan lancar. Bodohnya aku adalah aku tidak memperhatikan dengan seksama bahwa di setiap meeting selalu diadakan setiap malam Anggara Kasih. Entah di hari Seninnya atau Selasanya, itulah kesalahanku. Dan entah kenapa teman-temanku tidak menyadari hal ini. Padahal biasanya jika ada suatu hal yang aneh, pasti ada satu yang sadar. Tapi kali ini kami semua benar-benar terlena. Kami semua benar-benar terlena dengan pekerjaan kami masing-masing. Padahal biasanya, sesibuk apapun kami masih tetap bisa merasakan jika ada suatu hal yang tidak beres. Meeting kali ini entah mengapa diadakan di jam 4 sore sebelum Anggara Kasih atau Selasa Kliwon, yang mana menurut waktu dalam kalender Jawa ini sudah masuk ke dalam Anggara Kasih. Sebenarnya aku tidak akan menyadari hal itu jika Tia dan Bima tidak mendadak mengajakku video call. Tia dan Bima berkata bahwa ini malam dengan kelakuan Alma. Karena insiden mobil mogok, maka aku menugaskan Yunus dan Alma untuk pergi ke salah satu pusat perbelanjaan di ibu kota, di bilangan Tamrin Sudirman. Dari dulu aku memang lebih suka bekerja dengan kaum Adam. Entah mengapa lebih enak aja jika kerja dengan mereka. Bukannya aku tidak takut dilecehkan, tapi kan jika aku sendiri lebih gahar dari mereka, pastinya mereka akan berpikir ulang. Rata-rata yang bekerja denganku adalah yang bahkan mereka tidak menganggapku perempuan. Dan entah mengapa kami klop satu sama lain, terlepas dari segala drama setiap pekerjaan. Malam itu kami memutuskan untuk pulang, sedangkan Alma memilih pergi ke salah satu klub di ibu kota. Tenang, aku selalu tahu pergerakan adikku. Bukan aku tidak percaya padanya, aku hanya tidak percaya dengan teman-teman minumnya. Dan malam itu, aku pun pulang ke unitku, tapi anehnya kakekku justru melangkah ke unit Budi. Ternyata di sana sudah ramai manusia, bahkan ternyata Budi baru saja mengumumkan jika ia akan menikah dengan Ju. Karena ini pengumuman besar dan besok aku harus berangkat ke kota Lumpia karena urusan pekerjaan sekaligus mudik,
Makanya aku menelepon Alma melalui gawaiku. Jangan sampai dia tidak kami kabari karena dia akan mengamuk sejadi-jadinya. 30 menit kemudian Alma pulang. Dan yang benar saja, baru memasuki unit Budi dia sudah mengamuk. Bahkan kami butuh beberapa menit untuk menyadari bahwa ia bukan Alma, tapi ada hal yang lain. Dia menyentuh pundak Alma, tapi ternyata ia terpelanting. Bahkan butuh beberapa orang untuk membuat Alma terdiam. Bagaimana tidak? Ini baru pertama kalinya ia kesurupan, apalagi ini bukan sembarangan, ini suruhan orang. Kesurupan berupa kiriman ini berbeda dengan yang kesurupan biasanya karena terkadang mereka juga bisa membaca ayat suci seperti yang biasa kita baca. Butuh trik dan fokus untuk membuat mereka keluar, apalagi jika ternyata kiriman ini merupakan perjanjian. Kiriman dengan perjanjian ini biasanya jika si empunya perjanjian tahu bahwa yang dia hadapi juga mempunyai ilmu kebatinan atau lebih gampangnya anak indigo. Tapi anak indigo pun bukan yang asal, bukan yang dibuka paksa atau belajar, melainkan mereka yang indigo murni dan mereka yang terikat perjanjian hanya tunduk pada satu majikan saja. Selain itu, biasanya mereka akan menyerang secara mental dan medis, bukan berisi paku dan kawan-kawannya melainkan penyakit. Bisa berupa penyakit kulit dan penyakit mental, tapi bukan seperti mereka yang terkena pelet. Mereka bertugas mencari tumbalnya sendiri. Dan yang dipilih selain indigo juga dengan weton-weton raja atau weton dengan hitungan neptu yang besar. Sialnya Alma ini adalah dia penyerap, jadi ya walaupun dia bukan sasarannya, tetap dia yang akan terkena. Ya itulah sialnya mereka yang diberkati menjadi seorang penyerap, apalagi jika belum bisa mengendalikannya secara maksimal. Karena tidak jarang tubuh mereka dimanfaatkan, baik mereka yang baik maupun mereka yang jahat. Malam itu merupakan malam yang kacau. Selain Alma yang mengamuk tiada henti, kami juga terpaksa harus mengikatnya dengan tali agar ia tidak menyakiti dirinya sendiri. Dia bersikeras bahwa ini karena dirinya, tapi kami semua terdiam karena satu persatu anak buahku mengalami penyakit kulit. Bahkan salah satu dari mereka terbaring di ruangan ICU karena tidak sadar. Ini sudah tidak wajar, dan aku harus membawa Alma untuk menepi. Karena jika tidak, maka teman-temanku yang akan menjadi korbannya. Ya walaupun aku tahu ini memang terjadi karena Alma menyerap energi Tia tanpa ia sadari, hingga membuat si pengirim salah sasaran, tapi tetap saja ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada yang menyudahi ini semua karena jika tidak, nyawa kami semua menjadi taruhannya. Aku memutuskan untuk mengajak Alma nepi besok harinya. Tapi ternyata, menurut ajengan, hanya aku sendiri yang harus berangkat, dan Alma dibiarkan saja dengan teman-temanku yang lain. Toh ada Tia yang bisa menjaga Alma. Aku pun memutuskan berangkat malam itu juga menuju ke salah satu tempat leluhurku, dan juga Tia dulu nepi dan mengucap sumpahnya. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah, karena nyawa adik perempuanku satu-satunya terancam gara-gara kecerobohanku. Ketika di perjalanan, Alma tiba-tiba memberitahu bahwa tiba-tiba Tia ini terkena gatal-gatal. Namanya juga manusia, walaupun kita punya kelebihan sekuat apapun, pasti akan terkena imbasnya atau side effect dari apa yang telah menyerang. Aku menenangkan Alma dan juga memintanya tinggal bersama Budi sementara. Aku bersyukur ada tol baru yang menjadikan ini semua tidak macet, jadi aku bisa sampai dalam waktu 6 jam. Rekor terbaru, aku memutuskan untuk menghubungi kuncennya karena aku harus mandi dan bersiap masuk ke sana sebelum jam 9 pagi. Jadi bagaimana ini? Tanya Tia kepada Budi. Kita tunggu Wisnu balik dulu, jawab Budi kemudian. Kak Tia, aku mesti gimana? Tanya Alma.
Banyak berdoa. Gue mau telepon orang dulu, lumayan zikir. Gue tadi udah pasang pagar sementara, kata Tia. Bang Bud, ini kenapa kayak gini sih? Aku kan gak tahu apa-apa bang. Kok bisa aku yang kena? Tanya Alma ke Budi. Gue juga gak tahu Neng. Yang paham kayak gini kan kakak lu, Tia sama Wisnu. Gue mah cuma tim hore aja sekaligus tim urusan perut kalian. Ucap Budi menghibur Ana. Kemudian Alma dan Budi terdiam, mereka memikirkan langkah apa selanjutnya dan juga memikirkan banyak hal karena Tia sibuk dengan gawainya menelepon Arya Satya dan juga Ajengan. Aku memang sudah mewanti-wanti mereka untuk tidak menggangguku sementara waktu karena aku sedang menepi di salah satu tempat leluhur yang mana bekas pertapaannya akan mengikuti ukuran yang mendudukinya. Jika tidak pas maka dipastikan bukan garis keturunan beliau, hanya mengaku-ngaku atau hanya kebanggaan dan kesombongan semu. Di tempat itu banyak hal yang aku alami. Sampai pada akhirnya entah pukul berapa aku melihat jawaban yang aku cari, bahwa yang kami hadapi kali ini tidak main-main. Kami harus berhadapan dengan salah satu ilmu kuno tentang tumbal. Tumbal Anggara Kasih namanya. Tumbal ini bukanlah tumbal main-main, karena selain menyangkut nyawa, suruhannya pun tidak main-main. Bukan hanya sekelas pocong, kunti, gendruwo, atau buto ijo dan sebangsanya. Melakukannya pun tidak sembarangan karena pelaku tumbal ini biasanya harus memakan mayat yang meninggal pada hari Anggara Kasih atau Selasa Kliwon. Jika kalian pernah mendengar kenapa makam orang-orang yang meninggal di Selasa Kliwon harus dijaga, mungkin ini salah satu alasannya. Memakan di sini tentunya bukan memakan dalam arti sesungguhnya, melainkan mengambil hawa murni dari mayat tersebut dengan cara bertatap langsung dengan mayatnya, disertai dengan membaca mantra-mantra tersebut, di mana mantra yang dibaca dengan pelafalan Jawa kuno. Namun, banyak orang yang menyelewengkannya menjadi mengawini mayat atau bersetubuh. Jadi untuk mendapatkan apa yang diinginkan harus mau bersetubuh dengan mayat yang meninggal pada malam Anggara Kasih atau Selasa Kliwon. Sementara itu di Jakarta, Tia, Budi, Bimo, dan Arya Satya sedang berdiskusi untuk mencari solusi atas apa yang menimpa Alma. Karena ini tidak bisa sembarangan dan harus ada perhitungan tertentu. Mendadak mereka mengalami hal-hal yang tidak masuk akal ketika mereka sedang asik berdiskusi. Ternyata kondisi anak buahku dan Alma semakin memburuk. Bahkan malam itu Alma terkena tantrum hingga muntah darah. Malam itu benar-benar mencekam. Aku sudah tidak bisa berpikir lagi tentang kecepatan mobil yang aku kemudikan saat itu. Karena di dalam pikiranku hanya berisi tentang keselamatan banyak orang. Bahkan aku pun tidak lagi mengingat bahwa hari itu adalah hari Selasa Kliwon. 3 jam kemudian aku pun tiba di unit Budi. Semua orang sudah berkumpul di sana. Aku melihat Alma yang sudah tergeletak di lantai. Dia berada di dalam lingkaran yang aku sendiri tahu bahwa itu adalah buatan Arya Satya. Karena hanya dia selain aku yang bisa membuat hal ini. Aku kemudian menghampiri Arya Satya. Paman, apakah harus seperti ini? Apakah tidak ada cara lain? Tanyaku pada murid kesayangan eyangku itu. Hanya ini mbak, satu-satunya cara. Ajengan juga sudah setuju kok, makanya aku berani bikin lingkaran ini, jawabnya. Baiklah paman, jika hal ini benar menurut paman dan Ajengan, mari kita selesaikan malam ini juga. Kamu gak mau istirahat dulu mbak? Kamu kan baru sampai, apalagi kamu habis nepi. Apa kamu gak mau bersih dulu? Baru besok kita selesaikan. Aku tak apa paman, palingan ini mau bersih dulu, baru lanjut. Karena waktu kita semakin menipis. Bukannya kita tidak boleh melewati matahari terbit, tanyaku. Arya Satya menjawabku hanya dengan senyumannya dan aku anggap bahwa ia menyetujui ucapanku. Aku pun bergegas bersiap diri. Segala persiapan kami mulai dari jenis kain yang akan aku gunakan, roncean bunga melati, kantil,
serta beberapa perlengkapan obor rampe yang akan digunakan. Mengingat risiko yang akan terjadi bila terjadi salah perhitungan, salah obor rampe, dan setelah persiapan yang terjadi, maka proses pembersihan Alma dan teman-temanku dikuasai makhluk lain. Makhluk kiriman yang bertujuan untuk mematikan salah satu di antara kami dan membuat hancurnya usaha kami semua. Aku merasakan malam itu hawa lain ada di sekitar kami. Entah apa hawa itu. Campuran dari hawa mencekam yang benar-benar tidak enak, panas, lengket, dan dingin di saat bersamaan. Dan selain itu, malam ini merupakan malam Anggara Kasih. Dan pada tepat pukul 2:35, 10 menit sebelum operasi pembersihan dimulai, Alma tiba-tiba mengamuk, semua orang terkena amukan dan cakarannya. Bahkan ada salah satu anak buah Budi yang terkena cakarannya hingga berdarah dan membuat panik kami semua. Karena banyaknya darah yang keluar, apalagi ini, ucapku. Kalian semua pegang Alma, kalau perlu diikat saja. Ikat saja dia sebelum dia menyakiti dirinya sendiri, ucap Paman Arya Satya. Akan tetapi, ternyata tenaga Alma jauh lebih kuat dari kami semua. Aku pun menyalakan dupa hitam untuk mencegahnya semakin parah. Setelah aku menancapkan dupa, seketika Alma dan Tia pingsan. Mereka berdua pingsan secara bersamaan. Aku menatap mimik muka Paman Arya Satya. Disitulah aku menyadari ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang salah dan kurang. Lalu tiba-tiba, teman Mas Wisnu datang yang membuat kami kaget. Teman Mas Wisnu menyerahkan sate kambing dan ayam ingkung. Ini satenya. Tadi Ayi datang ke rumah minta ini, ucap Bang Nizar. Hah? Jawab kami semua serempak. Karena kami semua tahu bahwa sedari tadi aku sibuk dan tidak meninggalkan tempat ini. Iya, tadi Ayi datang ke kosan. Katanya BM mau makan sate ayam ingkung. Karena lu gue ya telepon gak bisa, Nu. Ya udah, gue beliin terus gue anterin ke sini, jawab Bang Nizar. Masalahnya Zar, Ayi dari tadi itu di sini nggak kemana-mana. Itu lu yakin Ayi? Tanya Mas Wisnu. Ya yakin lah, parfumnya sama kok, gue tanya-tanya juga nyambung. Cuma tadi dia bilang balik duluan, terus minta gue langsung ke sini aja. Ya udah, gue langsung ke sini. Untung masih ada yang jual ayam ingkung. Gila aja jam 12 malam datang minta sate kambing sama ayam ingkung, ujar Bang Nizar. Masalahnya Bang, gue itu dari tadi cuma ngucap dalam hati, gue gak tahu kalau kayak gini. Terima kasih ya, ucapku. Ya kita tahu lah Yi, ini semua kan pasti ada sesuatu juga. Soalnya gue mendadak juga bawa cundrik, dan ini mau gue pinjemin ke elu. Sedangkan kalau di logika ngapain juga gue bawa-bawa cundrik? Iseng banget kan? Cuma gue tadi kayak diyakinin bahwa nanti bakal kepake pas ketemu elu, ucap Bang Nizar seraya menyerahkan cundriknya kepada aku. Aku pun menerima cundrik itu. Aku letakkan di tengah-tengah obor rampe dan aku berdirikan, dan kemudian prosesi kami mulai. Kami meletakkan Tia dan Alma berjajaran untuk memudahkan prosesi selanjutnya. Paman Arya Satya memintaku untuk memulai prosesi itu karena waktu kami semakin menipis. Makhluk lain dalam tubuh Alma sudah 45% menguasai dirinya. Sejurus kemudian Alma memuntahkan kumpulan darah dan gulungan kain yang sudah bercampur dengan darah, dan dia pun mengamuk sejadinya, menyerang siapa saja yang berusaha menenangkannya. Kami semua sontak panik karena tiba-tiba saja Alma berjalan merangkak, matanya berlari ke sana kemari seolah sedang mencari mangsanya. Hingga dia melihat Tia dan menarik rambut panjangnya dan menyeretnya menuju arah balkon. Di sini Bimo telah berhasil meraih kaki Tia. Dibantu oleh Bang Nizar, Bimo menarik Tia agar Alma tidak
membawanya ke balkon. Sedangkan aku dan Paman Arya Satya bergegas menghampiri Alma sebelum dia semakin parah dan menghabisi dirinya sendiri. Aku dan Paman Arya Satya membisikkan rapalan untuk menekan makhluk di dalam badannya dan agar Alma bisa kembali tenang. Walau kami berdua tahu bahwa ini tidak akan lama, tapi setidaknya bisa membuat kami dapat memikirkan langkah apa lagi yang harus kami lakukan. Akhirnya Alma kembali pingsan. Kami membawa Alma ke kamar. Kami menyingkirkan benda apapun yang bisa digunakan untuk membunuh dirinya sendiri. Karena saat ini kami semua tahu bahwa keinginan terbesar makhluk yang ada pada diri Alma adalah menghabisi Tia. "Pak, kayaknya ini ada yang aneh," ucap Bimo kepada Paman Arya Satya. "Memang ada sesuatu yang janggal," ucap Paman Arya Satya. "Sebenarnya tujuan tumbal kali ini apa, Paman? Untuk kekayaan atau untuk apa?" tanya Budi. "Dendam," jawabku. Kami semua terdiam dengan pikiran kami masing-masing karena yang seharusnya dapat selesai secepatnya tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kami semua. Begitulah rencana kita mungkin sudah matang. Tapi tetap saja Tuhan punya rencana lain. Mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi aku yakin di balik ini semua pasti rencana Tuhan tetap yang terbaik. Apapun itu, saat ini aku hanya berdoa dan berharap agar sesuai dan juga pas. Seperti semesta berada di pihak kami semua, aku tidak tega melihat adikku harus kesakitan dan menjadi korban atas hal yang bukan kesalahannya. Dendam siapa dan kepada siapa sebenarnya? Dan apa hubungannya dengan Tia? Apa hubungannya dengan Selasa Kliwon? Semua hal ini membuatku pusing karena aku tidak tahu saat ini apa yang harus aku lakukan. Aku pun keluar ke balkon, menarik rokokku dan melihat bintang. Berharap mungkin ada jawabannya di sana. Semua ini membingungkanku. Darah lirihku. Tanpa aku sadari keluar darah dari hidungku, aku memisan. Jika aku sudah seperti ini bertanda bahwa ada suatu hal yang salah. Aku pun memutuskan untuk masuk hingga kemudian Mas Wisnu panik melihat bajuku yang penuh dengan darah mimisanku. "Lalu kenapa?" "Gak apa-apa Mas, udah mampet kok," ucapku seraya berjalan ke kamarku. Sesamanya di kamar aku mencari buku catatan Eyang. Aku yakin bahwa di dalam buku catatan usang milik Eyang ada jawaban yang aku cari. Karena Eyang selalu mencatat apapun di sana. Walaupun tidak ada jawaban pastinya, setidaknya aku akan mendapatkan petunjuk tentang semua keganjilan yang kami alami ini. Ketika aku akan membuka bukunya, aku mendengar teriakan dari luar. Ternyata Tia berteriak ingin membunuh Alma. Apalagi ini? Tidak lama disusul dengan teriakan Alma. Mereka berteriak ingin membunuh satu sama lain. Sial, aku pun berdiri, tapi dari luar aku mendengar suara Paman Arya Satya. "Lanjutkan bacanya. Jangan biarkan iblis ini mengecoh konsentrasi kamu. Apapun yang terjadi, jangan keluar sampai kamu menemukan jawabannya," ucapnya. "Tapi Paman, tak ada tapi-tapian," ucapnya tegas. Aku kembali menekuni bacaanku, mencari jawaban atas ketidakpastian, hingga sampai pada halaman yang bertuliskan huruf Jawa Kawi, bertuliskan kata Anggara Kasih. Akhirnya, semoga aku bisa mendapatkan jawabannya di sini. Di situ ditulis tentang kejadian-kejadian ganjil pada hari Selasa Kliwon itu ataupun hari Anggara Kasih yang pernah dialami oleh Eyang. Eyang menulis bahwa selain orang dengan weton Selasa Kliwon, hari Selasa Kliwon juga dipercaya sebagai salah satu hari untuk memperkuat ilmu hitam dan mencari tumbalnya. Aku pun mengingat semua kejadian yang kami alami dan mengecek tanggal pertemuan kami, dan ternyata semua selalu di hari Selasa Kliwon. Dan selalu ada kopi hitam yang tidak terminum. Harusnya aku bisa memahami bahwa ini semua bagian dari suatu rencana penumbalan. Aku pun mengingat semuanya dan mencocokkan lagi
satu persatu. Bahkan email pun selalu dikirim tiap malam Selasa Kliwon pukul 2:45 pagi. Pantas saja aku mimisan, ternyata aku lupa dan bahkan tidak memahami bahwa kemarin yang kami lakukan hanya menambah kekuatan mereka. Eyang juga menulis di dalam buku jurnalnya bahwa untuk menangkalnya dibutuhkan orang dengan weton Selasa Kliwon dengan ciri-ciri fisik tertentu. Carinya di mana ini? Badanku gemetar. Aku menangis sesungguhkan. Bagaimana aku harus menjelaskan jika adik dan sahabatku menjadi tumbal? Ketika isakanku semakin dalam, aku seperti melihat Eyang memelukku. Jujur, ini ketenangan yang aku cari. Walau aku belum pernah bertemu Eyang Kakung secara fisik, tapi entah kenapa, beliau selalu ada di saat aku kebingungan, walau hanya untuk menenangkanku. Aku seperti memiliki tenaga baru, kekuatan untuk melawan dan jawaban dari apa yang aku cari. Aku harus merubah tujuanku, tidak lagi membalas perbuatan mereka, tapi menyembuhkan adik dan sahabatku. Ya, aku harus melakukan secepatnya, karena jika tidak, akan ada darah yang tumbang sebelum hari. Aku juga harus memikirkan anak buahku yang terbaring di rumah sakit, yang menanggung hal yang tidak mereka ketahui sebenarnya. Alma dan Tia harus disembuhkan, agar semua kembali baik-baik saja. Aku bergegas mandi dan kemudian menggelar sajadahku mencari tambahan ketenangan dengan mengemis kepada Tuhanku atas kesalahan dan meminta maaf atas keteledoranku. Membaca kembali amalan-amalan dan melafalkan namanya seperti yang diajarkan ketika aku masih berada di salah satu pondok pesantren tertua di Jawa Timur. Melakukan kembali apa yang pernah diajarkan kepadaku. Mukena dan sajadahku. Aku menghubungi Ajengan melalui kawaiku dan Ajengan kemudian memberitahuku dan juga memberikanku beberapa hafalan dan harus kubisikan tepat di telinga Alma dan Tia. Ajengan juga berpesan bahwa aku harus kuat, karena jika aku kuat semua akan baik kembali. Aku mengambil gulungan kain yang Alma muntahkan. Aku mencucinya dan membaca tiap huruf yang ada di dalam gulungan itu dan mencocokkannya dengan yang ada pada buku catatan Eyang. Siapa tahu ada kecocokan dari kalimat yang ada di gulungan dengan yang ada di buku catatan Eyang. Akhirnya aku menemukannya. Terima kasih ya Tuhan, matur nuwun Eyang. Aku harus mulai menghitung lagi mulai sekarang, karena kali ini harus cepat dan juga tepat. Jangan sampai ada lagi kesalahan, karena kesalahan sekecil apapun bisa membuat kesalahan yang besar. Akhirnya aku keluar dari kamar. Aku melihat Alma dan Tia tertidur. Kemudian aku duduk dan, Paman, aku kira setelah semuanya Paman bisa benar-benar berubah. Tapi ternyata setelah tadi malam aku rasa Paman masih ada dendam. Andai Paman bisa menurunkan sedikit ego Paman, mungkin hal ini dapat kita selesaikan dengan baik. Tapi mau bagaimana lagi? Ego Paman memang menang tadi malam. Apa yang Paman mau kali ini? Tanyaku. Paman Arya Satya pun tersenyum. Paman kira kamu tidak menyadarinya, ucapnya. Jangan meremehkan aku, Paman. Ucapku penuh penekanan. Paman Arya Satya tersenyum. Kemudian ia meninggalkan ruangan disusul dengan Bimo. Mereka berdua meninggalkan kami semua. Tapi sebelum meninggalkannya, Paman Arya Satya membisikkan sesuatu kepadaku, dan ku jawab dengan anggukan kepala. Aku memutuskan untuk pergi sendiri membeli keperluan hari ini. Bukannya aku tidak percaya orang lain, tapi kali ini harus aku lakukan. Selesai berbelanja, aku kembali ke apartemen untuk mempersiapkan semuanya. Mulai menata, menyiapkan, bahkan membakar hiu. Setelah selesai semuanya, dan aku selesai menancapkan hiu, aku mendengar keributan. Jika sesuai perhitunganku, maghrib nanti itu, semua sudah selesai dengan aman, damai sentosa. Tak ada kurang satu apapun. Aku melihat Alma dan Tia beradu. Mereka sudah seperti dua orang pendekar dengan senjatanya masing-masing.
Aku tahu bahwa yang Tia incar adalah apa yang ada di dalam tubuh Alma, sedangkan Alma menginginkan Tia sebagai santapannya. Aku menanti hingga mereka lengah karena jika aku meleset, aku akan menjadi sasaran mereka berdua. Aku tahu ini risiko yang akan aku dapat, tapi sebagai seorang pemburu, aku harus tahu kapan buruanku lengah agar aku dapat melumpuhkannya. Aku melihat Alma sudah tidak seperti dirinya lagi. Matanya sepenuhnya memutih dan lidahnya menjulur. Dia sudah mengambil posisi untuk menyerang Tia. Untungnya aku sudah mempersiapkan kapur sirih berisi kambing bakar yang akan aku gunakan untuk membuat mereka tenang. Alma dan Tia sudah dalam kondisi trance sepenuhnya. Keduanya siap berperang, menghabisi satu sama lain. Dan aku harus bisa secepatnya memasukkan kapur sirih ini ke mulut mereka karena menurut buku catatan Eyang, hanya ini satu-satunya cara memusnahkan suruhan itu. In the name of Angestor, ucapku dalam hati. Aku pun berhasil memasukkan kapur sirih dan daging kambing bakar ke dalam mulut Alma dan Tia. Entah apa rasanya aku tidak peduli, yang jelas sekarang giliran Mas Wisnu dan Bang Nizar yang harus menutup mulut Alma dan Tia agar dapat tertelan. Setelah mereka menelannya, Tia jatuh pingsan sedangkan Alma, dia mengalami kejang karena makhluk yang selama 2 minggu digendong dan dibawa kemana-mana olehnya tidak terima jika dia diusir karena ia merasa cocok dengan tubuh Alma. Akhirnya aku membacakan rapalan warisan Eyang yang aku ingat. Aku tahu jika ini aku bacakan resikonya adalah Alma yang tidak akan ingat apa saja yang terjadi padanya, baik hal penting maupun hal yang tidak penting. Selain itu juga akan berakibat terbukanya inderanya yang lain. Tapi ya mau bagaimana lagi, ini satu-satunya cara yang paling aman bagi semuanya, karena jika cara lain yang aku lakukan, maka aku harus ikhlas menumbalkan sesuatu sebagai gantinya. Bukannya aku egois, karena cepat atau lambat indera lain Alma memang harus terbuka. Aku membisikkan kalimat yang berisi kalimat tentang kawilucengan, yang isinya tentang keselamatan jiwa dan raganya. Selesai aku membaca kalimat itu, Alma memuntahkan kumpulan-kumpulan darah dan boneka yang bertuliskan nama seseorang. Aku tidak sempat membacanya karena semua harus dilarung untuk kembali secepatnya. Bahkan aku memotong rambut Alma dan Tia agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kali ini aku tidak mau mengambil resiko karena banyak nyawa yang dipertaruhkan jika sampai ada kesalahan. Setelah membereskan semuanya dan membersihkan bekas pembersihan, Mas Wisnu dan Bang Nizar yang melarung semuanya. 2 jam kemudian, mereka kembali dari melarung. Yanus dan anak buahku yang dirawat di rumah sakit memberikan kabar melalui gawaiku bahwa luka mereka sudah mengering. Sejurus kemudian Alma dan juga Tia tersadar. Aku meminta mereka untuk mandi karena jujur saja bau badan mereka sudah tidak jelas lagi. Aku tahu ada banyak pertanyaan dalam benak Alma, dan itu nampak dari raut wajahnya itu jelas sekali. Tapi ya biarlah, aku jawab nanti setelah ia selesai mandi. Selesai Alma mandi, kami semua duduk sambil ngobrol ngalor ngidul tidak jelas. Dengan kopi dan rokok di tangan kami masing-masing, Alma tidak bertanya apapun. Ia hanya bilang, "Kak, badan aku kok capek banget ya kak? Kayak habis ngangkat beban," ucapnya. Aku hanya menjawab dengan senyuman karena sejujurnya, aku lelah dengan semua ini. Hingga kemudian dia berkata, "Ini sebenarnya kiriman buat siapa deh? Kenapa sekali nebar ke semua orang kena? Entahlah, yang penting kita semua selesai dengan baik dan kita semua baik-baik saja," jawabku. Tumben, sunsetnya kelihatan. Lihat deh kak, seumur-umur kita stay di sini, baru ini kelihatan sunset, cakep banget, seloroh Alma. Kami semua pun tertawa bersama, melepas segala beban yang ada karena akhirnya beban itu hilang dari kehidupan kami. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Sampai jumpa di video terbaru selanjutnya. Baik buruknya yang terkandung dalam cerita kali ini, semoga kalian bisa mengambil pembelajaran dan hikmahnya.
Untuk kalian yang belum subscribe channel ini. Jangan lupa untuk kalian klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.